Harga pembelian pemerintah gabah kering panen atau HPP GKP di tingkat petani pada tahun 2025 ini adalah Rp6.500 per kilogram. Penetapan kenaikan HPP GKP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong produktivitas pertanian, menjaga ketahanan pangan nasional, melindungi pendapatan petani, dan mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri. Keputusan penetapan HPP GKP ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 dan pada tanggal 12 Januari 2025 resmi berlaku mulai 15 Januari 2025. Mendukung program pemerintah tersebut, terutama demi kesejahteraan masyarakat petani. Khususnya di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Haji Manap Hadi Permana, pemimpin CV Mitra Tani Sejahtera sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Penangkar Benih Tanaman Pangan Kabupaten Subang ini berkolaborasi atau menjalin kemitraan bisnis dengan Perum Bulog, badan usaha milik negara, melakukan percepatan dalam hal penyerapan atau pembelian GKP petani belum lama ini. Seperti terpantau kamera Perak TV dalam kesempatan panen raya kali ini, Haji Manap nampak tengah melakukan pembelian GKP petani di lokasi pertanian wilayah Pantura, Subang, yakni di Kecamatan Ciasem, Patok Beusi dan Belanakan pada hari Senin tanggal 14 April 2025. Di sela-sela kegiatannya itu, saat diwawancarai Perak TV, Haji Manap menuturkan bahwa setiap mendengar info ada panen di beberapa desa, pihaknya langsung bergerak cepat ke lapangan untuk melakukan pembelian padi para petani yang sedang panen. Dirinya mengungkapkan bahwa dengan momen panen raya seperti ini, untuk membantu petani, maka pihaknya bersama Bulog bergerak cepat belanja padi ke para petani dengan HPP yakni Rp6.500 per kilogramnya. Karena menurutnya, jika pihaknya tidak bergerak cepat, kasihan para petani. Panen raya ini biasanya dijadikan kesempatan oleh para oknum tengkulak yang membeli padi petani dengan harga murah di bawah HPP, yakni di bawah Rp6.500 per kilogramnya. Bahkan sampai di bawah harga Rp5.000 per kilogramnya. Atas apa yang dilakukannya itu, Mana berharap programnya itu dapat berjalan lancar, petani bisa diuntungkan, tidak berteriak harga padi murah lagi. Yang pertama-tama saya itu mendengar informasi di daerah-daerah desa-desa gitu kan, dengan koordinasi dengan Babinsa, dengan PPL, desa-desa yang ada, di mana lokasi panen. Nah, ada yang yang panen, saya langsung gerak cepat turun ke lapangan untuk pembelian padi-padi atau menyerap padi-padi petani. Nah, setelah ditimbang gitu kan, yang tadi ditimbang bawa kendaraan, langsung proses ke tempat penggiringan di sini. Yang di sini kapasitasnya 100 ton. Nah, kapasitas bed dryernya itu 100 ton. Nah, setelah dikeringkan 24 jam, itu langsung kita tampung yang ada di sini nih. Nah, setelah tampung di sini, terus bertahap diproses, dibawa ke tempat processing bikin beras, produksi beras. Kita lihat di sana tempat processing untuk produksi beras. Itu. Ya menurut saya ini ya cukup mahal sekali, karena kalau tidak ada penyerapan atau pembelian dari Bulog, program Bulog dengan harga HPP Rp6.500, dengan kondisi panen raya ini bukan hanya di daerah Subang ya, seluruh Indonesia ini panen raya. Saya yakin biasa-biasa kalau panen raya ini harga itu di bawah Rp5.000. Tapi dengan adanya program pemerintah melalui Perum Bulog, pembelian harga HPP Rp6.500 sekarang standar. Alhamdulillah, petani sangat terbantu sekali, dan kami juga insya Allah ingin membantu program-program pemerintah karena kesejahteraan para petani juga yang ada di wilayah saya. Oke, tapi pernah nggak beli di atas harga HPP? Ada juga harga HPP. Kan ini pembelian dari pemerintah minimal, bukan maksimal kan. Jadi minimal itu Rp6.500. Boleh juga Rp6.000, karena kan di lapangan itu variasi, apalagi di musim hujan. Masa di padi kualitasnya kurang bagus ya, bukan jelek, kualitasnya kurang bagus, basah atau habis roboh karena cuacanya kurang bagus, itu dengan harga yang kering pasti ada perbedaan gitu kan. Ya, petani juga sadar ini harganya beda, ada variasi, itu minimal. Karena pemerintah kan ini minimal, kalau lebih kan nggak masalah. Justru akan menguntungkan petani karena kualitasnya beda gitu. Ya secara bisnis intinya ya kita diniatin dengan demi merah putih dulu NKRI gitu kan. Kita juga untuk membantu juga program pemerintah gitu kan. Bagaimana caranya program ini berjalan gitu kan.
petani bisa diuntungkan, tidak berteriak harga murah gitu kan. Intinya itu aja. Kalau rezeki insya Allah Tuhan yang mengatur. Dengan program itu kita harus gercep. Karena kita koordinasi dengan Babinsa, dengan PPL di lokasi lapangan memberikan informasi ke kita sebagai mitra Bulog gitu kan. Bahkan dari Perum Bulog juga menginstruksikan pada kita harus segera cepat turun ke lapangan untuk menyerap atau membeli gabah petani tersebut. Sementara, di lokasi panen raya itu Kepala Perum Bulog Cabang Subang Joko Purnomo menjelaskan bahwa harga pembelian di lapangan sesuai dengan instruksi Presiden yakni Rp6.500 per kilogram dan gabah ini nantinya akan diproses menjadi beras dan disimpan oleh Bulog untuk kebutuhan masyarakat. Joko juga menyampaikan bahwa pihaknya aktif menjalin komunikasi dengan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta mitra penggilingan salah satunya Civi Mitra Tani Sejahtera dan selalu berkoordinasi dengan PPL dan Babinsa untuk kelancaran proses penyerapan GKP petani tersebut. Masih menurut Joko, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog fokus melakukan serapan gabah selama masa panen raya bulan April-Mei 2025. Bedanya dengan dulu seperti apa Pak? Apakah dulu Bulog itu menerima dalam bentuk beras jadi atau memang sudah seperti ini? Kalau dulu kami menerima penugasan dari pemerintah itu menerima beras itu beras salah satu dengan sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau sekarang kita dengan penerimaan dari hasil panen petani ini dengan kualitas dari kami langsung untuk kami saat dengan harga Rp6.500. Panen raya itu pun dihadiri oleh Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Provinsi Jawa Barat Haji Otong Wiranta menyampaikan kepada Perak TV bahwa Kabupaten Subang adalah merupakan lumbung pangan ketiga di Jawa Barat setelah Indramayu dan Karawang. Dan pada bulan April ini Kabupaten Subang sedang panen kurang lebih sekitar 30.000 hektar. Sisi luas areal panen GKP-nya itu mengalami peningkatan dibanding periode yang lama. Tahun ini menurut data KSA BPS sampai dengan Mei itu 753.287 hektar naik 10% dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu hanya 683.196 hektar, jadi naik 70.000 hektar. Untuk capaian produksinya Jawa Barat juga mengalami kenaikan dan salah satunya Kabupaten Subang. Faktor penting yang menjadi kenaikan menurutnya selain cuaca juga ada faktor lain. Cuaca tentu sangat mendukung. Yang kedua tentu kebijakan pemerintah yang menurutnya lebih fokus terhadap petani. Di antaranya mempermudah cara memperoleh pupuk, adanya penambahan kuota, sehingga petani saat ini dengan mudah mendapatkan pupuk. Haji Otong berharap dengan semangat petani yang sekarang, pemerintah konsisten dengan apa yang sudah diterapkan sekarang, sehingga petani semangat terus dalam melakukan budidaya. Tidak ada istilahnya petani berhenti untuk melakukan budidaya. Faktanya gerakan Haji Manap kerja bareng Bulog Subang yang disupport oleh Ketua KTNA Provinsi Jawa Barat ini dampaknya sangat terasa pada kesejahteraan petani. Baik, terima kasih. Kita saat ini ada di Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Kabupaten Subang adalah merupakan lumbung pangan di Jawa Barat setelah Indramayu dan Karawang. Kita lihat saat ini sedang panen raya dan Kabupaten Subang kurang lebih sekitar 30.000 hektar pada bulan April ini dipanen. Kalau kita lihat data Jawa Barat baik dari sisi luas areal panen dan produksi GKG-nya itu mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun ini, dibanding tahun 2024. Jadi tahun ini menurut data KSA BPS itu panen kita sudah sampai dengan Mei itu 753.287 hektar, naik 10% dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu hanya 683.196 hektar, jadi naik 70.000 hektar. Sedangkan untuk capaian produksinya, Jawa Barat juga mengalami kenaikan dan salah satunya Kabupaten Subang. Secara umum Jawa Barat produksinya GKG itu sudah menurut KSA BPS itu 4.340.000 ton, gitu, naik 357.000 ton. Itu ekuivalen kalau dipresentasi sekitar 9%. Tahun lalu itu hanya 3.900.000
983.000 ton. Saya pikir selain cuaca juga ada faktor lain ya. Cuaca tentu sangat mendukung. Yang kedua tentu kebijakan pemerintah yang menurut saya lebih fokus terhadap petani saat ini. Di antaranya dengan mempermudah cara memperoleh pupuk. Kita lihat ada regulasi yang dihapus yang sangat itu membebani petani pada saat memperoleh pupuk. Selain itu juga adanya penambahan kuota sehingga petani saat ini dengan mudah mendapatkan pupuk. Selain itu program-program tentang irigasi ya baik pompanisasi ataupun yang lainnya itu sangat membantu untuk memudahkan petani dalam berbudidaya. HPP setiap saat ditentukan oleh yang terakhir itu oleh Badan Pangan Nasional. Jadi sebetulnya ada hal lain dengan HPP ini yaitu tanpa refraksi. Itu yang sangat membantu petani karena biasanya pada saat panen raya seperti ini harganya hanya 4.500 sampai 5.000. Saat ini petani bisa menikmati harga 6.500 tanpa kecuali. Nah, ini tentu sangat membantu semangat petani untuk melakukan budidaya. Sebetulnya dengan semangat petani yang sekarang sudah lagi semangat-semangatnya, tentu apa yang dikatakan Pak Menteri itu kita dukung, petani dukung. Dengan apa? Dengan melakukan percepatan tanam supaya jangan ada tanah yang berak sebelum tanam berikutnya gitu. Itu juga sangat menentukan karena itu nanti akan bisa meningkatkan IP juga, indeks pertanaman. Saya yakin kalau misalkan harapan kami pemerintah konsisten dengan apa yang sudah diterapkan sekarang sehingga petani semangat terus dalam melakukan budidaya. Tidak ada istilahnya petani berhenti untuk melakukan budidaya karena hal-hal yang non teknis seperti tadi gitu. Seperti diungkapkan oleh Edi, salah seorang petani di lokasi panen raya tersebut, kepada Perak TV dirinya mengucapkan syukur alhamdulillah untuk HPP-nya sesuai dengan instruksi Presiden yakni 6.500 per kilogramnya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di bawah 5.000. Ya, kalau saya pribadi sudah panen semua. Ya untuk luas ya alhamdulillah cukup ya. Cukup. Proses lagi penimbangan. Ya, penimbangan padi, gabah ke bentuk timbang nanti diangkut ke mobil. Ya, itu Mas. Untuk dibawa ke mitra tani. Iya, nanti mungkin birokrasinya dari mitra tani ke Bulog. Ya. Alhamdulillah HPP sesuai dengan instruksi Presiden Indonesia itu 650.000 per kintal. Kalau per kilonya itu 6.500. Oke. Itu minimal harga. Minimal ya. Hari ini dapat harga berapa nih? Alhamdulillah hari ini dapat harga ya sesuai dengan instruksi aja. Instruksi Presiden. Harga segitu itu 6.500 per kilo itu hitungannya untung atau rugi atau pas-pasan aja? Ya alhamdulillah dengan harga 65 ini khususnya bagi petani ini katakan senang lah. Tidak seperti tahun-tahun ke belakang. Gimana tuh? Kalau untuk tahun-tahun ke belakang itu di bawah 65. Bahkan di bawah nyampe di bawah 50. Itu Mas. Di bawah 5.000. Iya. Dari Subang, Jawa Barat, Galang Perak TV melaporkan.